Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Walaupun pada kesempatan kali ini kita belum bisa bertatap muka dan bertemu secara langsung, masih dalam suasana pembelajaran daring, akan tetapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu memiliki quotes dari Robert Kiyosaki yang berbunyi, "Successful people don't failure, but understand that is necessary to learn and grow from." Yang artinya, orang-orang sukses itu tidak gagal, tetapi mengerti bahwa kegagalan itu muncul dan diperlukan untuk proses pembelajaran dan berkembang dari itu semua. Jadi jangan pernah kalian merasa takut untuk gagal, jangan pernah merasa takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kegagalan itu semua merupakan proses kalian untuk bisa menuju proses tahap selanjutnya dan menuju sukses, seperti itu. Jadi anak-anak, sukses itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Maka dari itu, yuk kita pecahkan rasa malas itu. Mari kita belajar administrasi transaksi pada bab selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Alfianti, mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang, yang pada kesempatan kali ini saya akan membantu Ibu Sri Munufaati SPD dalam mengampu mata pelajaran administrasi transaksi. Maka dari itu, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, tentunya pada pembelajaran kemarin kalian sudah mempelajari apa itu administrasi transaksi, apa saja dokumen-dokumen administrasi transaksi itu, bagaimana alur transaksi pembelian maupun penjualan. Nah, selanjutnya ini ada korelasinya dengan materi sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari tentang dokumen administrasi transaksi pembelian barang, yang nanti di dalamnya itu kita akan mempelajari tentang transaksi pembelian barang dagang, bagaimana tata cara pengisian formulir dokumen transaksinya, serta apa saja sih administrasi transaksi pembelian itu. Mari kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dokumen transaksi pembelian, dan yang kedua yaitu siswa dapat menyelesaikan administrasi transaksi pembelian. Nah, pada setiap transaksi pembelian barang dagang tentunya terdapat dokumen-dokumen yang menyangkut administrasi pembelian barang dagang. Dokumen-dokumen tersebut terdiri atas beberapa hal yang nantinya kita akan bahas. Juga transaksi pembelian barang itu terkait pula dengan hal-hal seperti biaya angkut pembelian, retur dan potongan pembelian, pembelian barang, pajak masukan maupun utang dagang. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada pembelian barang. Apa sih pembelian barang itu? Pembelian barang merupakan kegiatan pembelian barang dagang yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dijual kembali, baik pembayarannya itu secara tunai, kredit, maupun sebagian tunai dan sisanya kredit. Nah, pembelian barang itu sendiri dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Nah, benar sekali anak-anak, pembelian barang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembelian tunai dan pembelian kredit. Pembelian tunai itu sendiri merupakan seluruh pembelian yang dibayar pada saat penyerahan barang. Jadi, pada saat penyerahan barang itu dibayar secara lunas. Nah, untuk bukti transaksinya sendiri itu ada kwitansi dan nota kontan asli yang diterima dari penjual ataupun berupa bukti internal berupa kas keluar. Yang kedua yaitu ada pembelian kredit, merupakan transaksi pembelian yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan syarat pembayaran. Jadi pada saat penyerahan barang itu tidak dibayar secara lunas, melainkan nanti akan memunculkan sebuah utang dagang. Nah, untuk transaksinya, maksudnya dokumen transaksinya yaitu berupa faktur dan surat pengiriman barang.
faktur yang diterima oleh pembeli dari penjual itu merupakan bukti transaksi pembelian kredit. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu transaksi pembelian akan memunculkan retur dan potongan pembelian. Apa sih retur dan potongan pembelian itu? Retur pembelian merupakan pengembalian barang karena adanya ketidaksesuaian barang yang dibeli, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya, ataupun adanya kerusakan saat dalam proses pengiriman. Jadi nanti barang yang mengalami kerusakan itu akan dikembalikan dari pembeli ke penjual. Itu namanya retur pembelian. Nah, apabila pembelian yang dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang secara tunai kepada pembeli. Namun, apabila pembelian itu dilakukan secara kredit, pembeli harus membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utangnya, seperti itu. Sedangkan potongan pembelian itu muncul pada transaksi pembelian kredit. Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual apabila pembeli itu sudah dapat melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal masa berlaku terakhirnya pembeli itu membayar utangnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan angkut barang dagang yang dibeli. Jadi pada setiap transaksi pembelian tentunya perusahaan itu perlu mengeluarkan biaya transportasi atau ongkos angkut dari pemasok untuk sampai ke gudang. Nah, bukti transaksi biaya angkut ini sendiri dapat berupa faktur maupun nota kontan. Selanjutnya yaitu ada pajak masukan, merupakan PPN terutang maupun unsur pajak yang harus dibayar oleh PKP yang membeli atau memperoleh barang yang kena pajak. Nah, yang terakhir yaitu utang dagang. Ini muncul jika pembelian dilakukan secara kredit. Nah, selanjutnya dalam setiap transaksi pembelian tentunya terdapat beberapa formulir yang harus dilengkapi oleh calon pembeli. Antara lain yang pertama formulir syarat penyerahan barang, formulir syarat pembayaran, dan formulir kesepakatan potongan pembelian. Yang pertama yaitu ada formulir syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai pihak yang akan bertanggung jawab atas pengiriman barang dari tempat penjual ke tempat pembeli. Jadi, syarat penyerahan barang itu berkaitan dengan siapa yang akan menanggung biaya memuat dan mengangkut barang, siapa yang akan menanggung dan membayar premi asuransinya. Nah, dalam transaksi jual beli terdapat dua syarat penyerahan barang. Yang pertama yaitu ada free on board shipping point dan free on board destination point. Yang pertama yaitu free on board shipping point atau FOB shipping point. Pada syarat penyerahan barang FOB shipping point, pembelilah yang akan menanggung biaya angkut serta resiko terhadap barang selama perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli. Jadi penjual di sini hanya bertanggung jawab atas barangnya hingga sampai ke gudang penjual. Selanjutnya dalam pendistribusiannya dari gudang penjual ke pembeli, biaya angkut maupun premi asuransinya itu ditanggung oleh pembeli. Nah, yang kedua yaitu FOB destination point. Nah, FOB destination point ini kebalikannya dari FOB shipping point. Jadi, pada syarat penyerahan barang FOB destination point, penjual lah yang menanggung seluruh biaya angkut maupun resiko terhadap barang selama perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli. Selanjutnya yaitu syarat dan potongan harga. Untuk syarat pembayaran itu sendiri berlaku ketika terjadi pembelian secara kredit. Apa sih syarat pembayaran itu? Syarat pembayaran merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai potongan tunai, jangka waktu pelunasan, dan besarnya potongan yang diberikan. Sementara itu, untuk transaksi penjualan dan pembelian tunai, potongan harga atau diskon yang diperoleh itu umumnya dinyatakan dalam persentase dari harga barang atau dalam rabat.
Rabat itu merupakan potongan harga yang diperoleh oleh pembeli ketika pembeli itu membeli dalam jumlah barang yang banyak. Nah, berikut ini terdapat 4 contoh syarat pembayaran dan potongan tunai yang umum berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu 2/10 N/30, merupakan potongan yang diberikan kepada pembeli sebesar 2% dihitung dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, dengan batas waktu pembayarannya 30 hari setelah tanggal faktur. Jadi di sini yang berlaku sebagai pembilang dua itu menyatakan persentase potongan yang akan diberikan ketika pembeli itu membayar dalam waktu maksimal. Dengan penyebutnya 10 itu menyatakan waktu maksimal yang diberikan untuk pembeli itu mendapatkan potongan atas pelunasan utangnya. Dan 10 hari tersebut itu dihitung setelah tanggal faktur, jadi setelah tanggal pembelian yang tertera di faktur. Selanjutnya N/30 itu artinya batas waktu pembayaran itu maksimal 30 hari setelah tanggal faktur. Nah, yang kedua yaitu 2/10 N/30 ROG atau Receipt of Goods. Ketika ada tambahan ROG, perbedaannya di sini yaitu hanyalah hitungan maksimal membayarnya itu dihitung dari tanggal penerimaan barang. Nah, kalau yang tadi yang pertama kan tidak ada tulisan ROG-nya. Nah, sekarang ini jika ada tulisan ROG-nya maka dihitung dari tanggal penerimaan barang. Jadi setelah tanggal barang tersebut diterima, bukan ketika dikirim. Untuk membacanya itu sendiri masih sama, yaitu 2/10. 2 di sini itu diartikan persentase potongan yang akan diperoleh oleh pembeli, sedangkan 10 di sini itu adalah jangka waktu maksimal ketika pembeli itu bisa melunasi, maka dia akan memperoleh persentase potongan seperti itu. Jadi di sini itu 2%, 2/10 N/30 artinya pembeli itu bisa memperoleh potongan pembelian sebesar 2% jika mampu melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu 10 hari setelah tanggal penerimaan barang, karena di sini ada tambahan ROG atau Receipt of Goods. Sedangkan yang pertama itu kalau tidak ada tulisannya ROG maka dihitung harinya setelah tanggal faktur, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada syarat pembayaran dan potongan pembelian 3/5 1/10 N/30. Ini artinya apa? Syarat pembayaran yang memberikan 2 macam potongan. Kita dapat melihatnya 3/5 dan 1/10, yaitu ketika yang pertama ketika pembeli itu mampu membayar. Potongan pertama yang akan diberikan yaitu sebesar 3% yang akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam 5 hari dari tanggal penerimaan barang. Itu artinya 3/5. Sedangkan 1/10 selanjutnya potongan kedua yang akan diberikan yaitu sebesar 1% yang akan pembayarannya itu dilakukan pada hari ke-10 dari tanggal penerimaan barang, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada N/30 atau disebut juga EOM atau End of Month, adalah syarat pembayaran yang tidak memberikan potongan harga dan hanya memberikan batasan pelunasan pembayaran pada akhir bulan transaksi, yaitu selama 1 bulan atau 30 hari tanpa ada potongan harga, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dalam memenuhi kebutuhan operasional kantor, suatu perusahaan tentunya akan melakukan kegiatan pembelian baik itu secara kredit maupun secara tunai. Dalam melakukan kegiatan pembelian tersebut, tentunya suatu perusahaan akan mengeluarkan suatu bukti transaksi. Nah, apa saja bukti transaksi yang terkait dalam administrasi transaksi pembelian itu? Di sini kita akan mempelajarinya. Terdapat 5 macam administrasi transaksi dalam pembelian. Yang pertama yaitu surat permintaan
dari bagian penjualan, yang kedua ada surat permintaan penawaran, yang ketiga ada surat order pembelian, yang keempat ada bukti penerimaan barang, dan yang kelima ada bukti pengeluaran kas. Itu semua akan kita pelajari, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari surat permintaan dari bagian penjualan dan surat permintaan penawaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian. Apa sih surat permintaan pembelian itu? Surat permintaan pembelian merupakan formulir yang digunakan apabila akan memesan atau membeli barang atau ketika persediaan barang yang sudah mencapai titik minimum. Jadi surat permintaan ini dilakukan oleh bagian gudang atau bagian lain jika persediaan barang baku yang ada di gudang sudah mencapai titik minimum. Maka bagian gudang ini akan membuat surat permintaan pembelian untuk dikirimkan ke bagian pembelian seperti itu. Nah, untuk isi inti dari surat pembelian ini terdapat 5 isi pokoknya. Yang pertama itu menyangkut nama barang yang diminta. Yang kedua, jenis atau tipe barang yang diminta. Yang ketiga yaitu jumlah kuantitasnya maupun kualitas barang yang akan diminta. Yang keempat yaitu waktu penerimaan barangnya. Yang kelima yaitu nama pihak yang membuat surat permintaan barang. Yang di sini itu nanti akan diwakilkan oleh kepala bagian gudang maupun bagian lain yang membuat surat permintaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh form isian dari surat permintaan pembelian. Dapat kita lihat di sini ada tulisan keterangan surat permintaan pembelian. Apabila ada perusahaannya, maka di atas judul suratnya bisa ditambahkan kop dari perusahaannya, ditulis logo perusahaan, nama perusahaan, alamat maupun beserta email dan nomor teleponnya. Baru nanti diisikan ada nomor faktur. Nah, nomor faktur ini diisi oleh bagian pembelian sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembelian atas barang yang diminta. Selanjutnya tanggal ini diisi kapan surat permintaan tersebut dibuat. Selanjutnya ada keterangan dari bagian, itu diisi nama bagian yang mengajukan pembelian. Tanggal diperlukan, itu diisi tanggal berapa barang yang diminta itu dibutuhkan. Selanjutnya ada diperlukan untuk ini merupakan isian uraian mengenai keperluan barang yang diminta, seperti untuk administrasi pembelian, untuk stok gudang maupun untuk bahan baku produksi. Nah, untuk dikirim ke ini diisi keterangan mengenai kepada siapa atau bagian mana barang tersebut akan dikirim. Selanjutnya tabel nomor diisi nomor urut barang. Nah, untuk jenis barang ini diisi mengenai keterangan barang yang akan diminta. Untuk ukuran atau tipe diisi mengenai uraian secara rinci mengenai barang yang diminta berupa merek, ukuran maupun kualitas barangnya. Misalkan televisi Samsung 21 in seperti itu keterangannya. Nah, untuk selanjutnya jumlah barang diisi jumlah barang yang diminta. Harga satuan diisi dengan harga per unit barang. Terus untuk kolom keterangan merupakan keterangan tambahan jika diperlukan penjelasan tambahan. Dan di bawahnya diakhiri dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab dari bagian yang meminta barang tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran ini dibuat oleh bagian pembelian sebagai tindak lanjut atau balasan dari surat permintaan pembelian dari bagian penjualan atau bagian lain. Apabila barang yang diminta belum memiliki pemasok, perlu diajukan penawaran kepada beberapa pemasok untuk menawarkan barang yang diminta tersebut, seperti itu. Nah, untuk isi pokok dari surat permintaan penawaran itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu mencakup nama, jenis, tipe, kualitas maupun kuantitas barang yang diminta. Yang kedua ada batas waktu tanggal penerimaan barang yang diminta. Dan yang terakhir ada permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan yang diminta oleh calon pemasok. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada form isian dari surat permintaan penawaran.
Nah, ini merupakan contoh form isian surat permintaan penawaran. Dapat kita lihat di sini bagian-bagiannya terdapat ada kode perusahaan, nama perusahaan dan alamatnya, terus juga ada nomor. Nomor ini diisi nomor surat permintaan penawaran yang telah dibuat oleh bagian pembelian. Selanjutnya di sini ada tertuju kepadanya diisi nama alamat perusahaan pemasok yang akan dikirimi surat penawaran tersebut. Selanjutnya ada kalimat kami harap saudara memberikan penawaran harga. Itu berarti tandanya perusahaan tersebut meminta penawaran suatu barang kepada pemasok. Selanjutnya untuk kolomnya terdiri dari nomor diisi nomor urut barang, jenis barang diisi keterangan mengenai nama barang yang diminta, ukurannya diisi mengenai uraian secara rinci mengenai barang yang diminta berupa merek maupun ukurannya. Terus selanjutnya ada jumlah barang diisi kuantitas maupun jumlah barang yang diminta, harga satuan diisi harga per unit barangnya, keterangan merupakan tambahan keterangan barang tersebut, bisa diisi maupun tidak. Yang selanjutnya tertera nama pembuat suratnya, yaitu kepala bagian pembelian, seperti itu. Nah, itu tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang dokumen transaksi pembelian. Untuk selebihnya, untuk ketiga dokumen lainnya, yaitu meliputi surat order pembelian, surat pengeluaran kas, dan surat penerimaan barang, silahkan kalian pelajari. Kita akan melanjutkan materinya minggu depan. Silahkan kalian pelajari materi yang ada di buku paket kalian. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.